Now you're listening to Journalism Talks. Experiential learning to explore new form of journalism. Hai Soju, wah seneng banget nih Jocelyn bisa nemenin kamu di podcast Digital Journalism. Pastinya di Journalism Talks kali ini kamu bisa ngeliat Jocelyn secara langsung ya, karena biasanya kamu cuma mendengarkan Jocelyn dari suaranya aja di Spotify. Well, as usual, Journalism Talks akan selalu menghadirkan narasumber yang inspiring, keren banget. Dan di episode kali ini juga gak kalah serunya, kita kedatangan salah satu narasumber. Dia merupakan seorang alumni dari Digital Journalism UMN dan sekarang dia bekerja sebagai seorang reporter di salah satu televisi. Kira-kira siapakah dia? Langsung aja kita panggilkan kali ya. Ini dia Andrea Hosana. Hai Kak Andrea. Hai Yuse. Halo. Hai Soju. Wah Kak, boleh dong perkenalan diri dulu dan angkatan tahun berapa nih? Oke, perkenalkan nama aku Andrea Hosana. Aku angkatan tahun 2018 jurnalistik dan sekarang lagi kerja di salah satu televisi yaitu BTV. Oke, wah berarti Kak Andrea sekarang adalah seorang reporter ya di BTV. Boleh dong Kak diceritain kesibukannya seperti apa sekarang? Oke, kalau sekarang sih kesibukannya sebagai reporter TV ya udah pasti setiap hari gitu ya. Liputan itu Liputan. yang selalu dilakuin lah. Nah, itu kalau kerja di reporter TV kita tuh punya ada yang namanya shift gitu. Jadi nggak setiap hari kayak aku selalu masuknya pagi gitu. Bisa jadi kayak awal-awal tuh hari pertama setiap masuk sih aku selalu masuk subuh. Jadi itu kayak jam 3 pagi udah dijemput, terus jam 4 udah di kantor, terus supply buat berita-berita pagi sama sampai berita siang. Terus biasanya kalau masuk subuh, siang itu udah pulang. Nah kalau misalkan hari kedua, ketiga itu biasanya kita dari pagi jam 7 itu dari kantor, terus supply sampai buat berita siang sama berita sore. Nah kalau misalnya hari terakhir-terakhir mau deket hari libur gitu ya, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, itu tuh kita biasanya masuknya siang. Jadi kayak jam 1 baru di kantor, terus habis itu supply-nya itu buat berita sore sama berita malam gitu sih. Jadi sekarang sih kesibukannya lagi kerja gitu, terus habis itu bikin konten juga. Aku suka bikin konten review-review makanan gitu berdua sama temanku. Tapi itu aku lakuin kalau lagi libur-liburan sih gitu. Kak Andrea, emang kakak cita-citanya dari dulu itu memang pengen menjadi seorang reporter kah atau bagaimana? Kalau ditanya soal cita-cita, emang sebenarnya dari awal itu udah pengen jadi reporter. Jadi dulu tuh kayak pengen jadi ini ya, kayak aduh pengen deh masuk TV gitu. Tapi kayak aduh jadi artis kayak susah ya gitu kan. Terus kayak jadi apa ya gitu yang bisa masuk TV. Aku waktu itu tertarik banget sih, kayak waktu itu karena nonton Mbak Noja Shihab, Kanana. Terus habis itu kayak aduh kayaknya menarik ya, cuma waktu itu kayak masih belum berani untuk mau jadi kayak dia gitu. Kayak oke lah dicoba dulu deh reporter. Sebenarnya kalau dari dulu udah cita-cita, iya udah dari mungkin SMP, SMA. Jadi emang aku berusaha untuk tracking jalan untuk jadi reporter tuh udah dari lama, udah nyiapin bekalnya dari lama. Kuliah juga nyari kampus yang ada prodi atau jurusan jurnalistiknya. Nah kebetulan tuh waktu itu dilema-dilema itu tuh ada waktu aku lagi magang justru. Karena waktu itu posisinya pas lagi magang, itu aku di dalam ruangan. Jadi aku tuh maunya aku ke jalanan gitu, yang terjun. Aku tuh suka ke tempat-tempat baru gitu, ke tempat-tempat baru, ketemu orang baru, ngobrol, dapet teman baru, terus dapet kenalan orang baru. Itu tuh aku seneng, walaupun sebenarnya aku introvert, tapi aku suka ke tempat-tempat yang aku nggak bisa ke sana gitu. Nah, jadi reporter itu salah satu hal yang bisa aku lakuin tuh itu, gitu. Jadi kayak karena kalau jadi reporter itu kan kita kayak liput ini nih ke sini, liput itu ke situ gitu. Dan aksesnya tuh gampang banget gitu untuk media ya. Kita bisa kemana aja, terus kayak misalnya misalkan yang kayak liputan happy-happy gitu. Misalnya jalan-jalan kemana gitu kan, itu tuh aksesnya gampang banget dan kita masuk juga nggak bayar kan. Sebenarnya bukan masalah materinya juga sih, tapi lebih ke kalau aku ya, aku tuh mau dapat pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Jadi aku nggak suka tuh yang kayak kerja
di depan laptop, terus ngulang hal yang sama kayak gitu. Kalau aku merasakan kayak setiap hari jadi jurnalis itu setiap hari kita tuh beda kan. Betul. Yang kita liput, isunya tuh selalu running dan nggak setiap hari kayak misalnya aku hari ini liputan konser nih, besoknya aku bisa aja kena liputan sidangnya Ferdy Sambo, besoknya lagi bisa aja aku kena liputan apa partai politik mana gitu. Itu kan sesuatu yang kayak nggak bisa kita prediksi kan akan jadi apa besok. Nah itu sih sebenarnya tantangannya gitu. Kalau misalnya aku ambil kesimpulan tadi berarti kalau kita milih sebuah bidang pekerjaan itu sangat penting ya, kita tuh harus pilih yang sesuai passion kita mungkin ya, biar kita nggak jenuh, biar kita enjoy di pekerjaan tersebut gitu. Gimana sih Kak Andrea bisa masuk ke BTV? Awalnya tuh gimana Kak? Awal masuk ke BTV-nya, oke. Jadi waktu itu aku tuh masuk jadi reporternya BTV itu sebelum aku wisuda. Jadi tuh waktu kan kita wisuda itu dari diumumin lulus nih gitu kan, itu ada jarak sekitar 5 bulanan ya sebelum wisuda, 5 atau 4 bulan gitu. Nah sebenarnya tuh aku bukan tipe orang yang pengen buru-buru dapat kerja, karena aku tahu nih setelah masuk kerja itu nggak mungkin anak baru bisa ngambil cuti seenaknya gitu, itu nggak mungkin kan. Nah makanya aku sebenarnya nggak mau buru-buru, waktu itu tuh jadinya aku healing lah dulu, keluar kota, jalan-jalan, nonton konser segala macem. Terus abis itu mendekati wisuda nih udah mulai khawatir nih, aduh kok ngeliat teman-teman udah pada kerja ya. BTW sebelum aku di BTV tuh aku di Kompas dulu. Oh, di Kompas. Nah waktu di Kompas, magang di Kompas, itu teman-teman yang sesama anak magang aku tuh ditawarin buat lanjut, buat percobaan dulu 3 bulan, habis itu mereka lanjutkan sampai kerja, sampai sekarang gitu. Terus kayak rasanya tuh kayak, oh kok gue udah ketinggalan banget nih, teman-teman gue udah pada kerja gitu kan. Jadi kayak sifat yang kayak perasaan yang kayak aduh kok belum dapat kerja gitu. Tapi emang pada saat itu aku belum apply Jose. Jadi kayak ya udah santai aja gitu kan. Terus barulah mendekati wisuda itu baru ngerasa kayak kok belum dapat juga ya gitu. Terus abis itu baru aku ngeliat teman aku ada yang kerja juga di BTV. Terus aku tanya-tanya karena waktu itu aku tuh pengennya jadi jurnalis TV gitu. Makanya aku masuk UMN TV kan. Jadi emang mau ngembangin pengalaman dan bekalnya udah ada gitu, kayak gue mau jadi jurnalis TV gitu, gak mau jadi jurnalis lain, mau jadi jurnalis TV gitu. Waktu itu masuk ke coba wawancara di BTV. Ini aku ada cerita lucu tapi nanti agak panjang, boleh gak sih? Gak apa-apa. Ceritain Jadi, aja. Gimana tuh ceritanya? Jadi tuh waktu aku nyampe di kantornya BTV, itu tuh si HR-nya udah nyuruh ngisi kayak form gitu kan. Tapi waktu itu masih online isi formnya. Terus aku udah isi segala macam. Terus nyampe di sana, dia tuh kayak ngomongnya tuh pakai bahasa Inggris. Terus aku orangnya panikan abis kan. Aku tuh orangnya panikan banget. Terus kayak aku tuh ngomong ke teman aku, gimana nih? Kayaknya wawancaranya pakai bahasa Inggris. Mana Inggris go Inggris Jombang gue. Aku gituin kan. Jombang tuh kayak nama tempat rumah aku gitu lah. Pokoknya mana Inggris go Inggris Jombang gitu. Terus aku tunggu kan, kok temen aku gak bales-bales ya. Kayak tadinya tuh kita chat-chatan tuh cepet banget. Ternyata aku salah ngirim. Aku malah ngirimnya ke HR-nya. Terus HR-nya jawab gini, enggak kok kita pakai bahasa Indonesia gitu. Malu banget. Terus di situ tuh aku udah yang kayak abis itu mana aku lagi. Abis dia balas gitu, aku yang dipanggil buat wawancara gitu. Terus ya udah kan udah belaga gila aja deh pokoknya, udah kayak ya udahlah coba aja gitu kan. Namanya juga belajar wawancara gitu. Keterima nggak keterima ya udah gitu, udah pasrah. Tapi ya udah wawancara, ngomong segala macem. Waktu itu sama usernya juga, usernya itu waktu itu manajer news gathering aku sekarang. Waktu itu aku langsung diwawancarai dia sama ditemenin sama HR itu juga. Terus ya udah wawancara segala macem. Kalau ini sih mungkin yang perlu diketahuin juga, mungkin kalau buat fresh graduate, aku nggak tahu ya kalau misalkan teman-teman jurnalis yang udah senior kalau mau pindah kantor itu atau mau pindah ke media lain itu wawancaranya kayak gimana. Tapi kalau waktu aku fresh graduate dia tuh lebih banyak nanyain soal kayak kamu tuh di kampus ngapain aja gitu. Aku kira aku bakal ditanyain soal kamu pas magang tuh ngapain aja gitu. Kan ada namanya tuh magang Kompas ya, udah Kompas lagi gitu. Aku kira bakal banyak ditanyain soal magang di Kompas tuh ngapain aja.
Ternyata enggak, yang ditanyain kayak kamu belajar apa aja waktu di kampus gitu. Terus kamu lebih suka berita yang kayak gimana gitu. Terus kayak di kampus ngapain aja gitu. Terus kan waktu itu aku karena di CV aku ada tulisannya UMN TV, Women TV. ditanyain di UMN TV tuh ngapain aja. Jadi waktu saat wawancara itu ternyata lebih banyak ditanyain waktu pengalaman kamu tuh di kampus ngapain aja gitu. Jadi aku tuh ngerasa bersyukur sih, seenggaknya tuh kayak di kampus tuh aku nggak yang kupu-kupu gitu ya, yang kuliah pulang masih kayak, walaupun waktu itu aku telat masuk UMN TV-nya, masih kayak apa ya namanya, masih dapat pembelajaran lah gitu waktu itu. Walaupun waktu itu juga kita ini ya, UMN TV waktu itu kan lagi pandeminya tuh. Dan untungnya juga kita masih ngelakuin sesuatu sih dan ada hasilnya juga. Dan itu yang bisa dimasukin ke CV. Jadi kayak kalau misalnya apa ya? Ya kalau misalnya masih kuliah gitu dan tahu mau ngapain, kayak ya udah lakuin aja apa yang bisa dilakuin. Terus kan kayak di sini tuh wadahnya banyak gitu kan. Jadi ya manfaatin aja itu gitu. Nah, setuju itu tadi ya, itu tips ya dari Kak Andrea, jangan lupa dicatat. Ternyata pengalaman di kampus itu penting banget ya, Kak. Jadi kalau misalnya kita bilang, kamu kupu-kupu atau enggak nih? Lebih baik enggak ya. Iya. Jadi kita enggak kuliah pulang, tapi kita mengulik sebanyak mungkin apa istilahnya fasilitas yang udah kampus berikan nih sama kita. Karena itu membantu banget tadi ya dari cerita Kakak di dunia pekerjaan. Nah, Kak, gimana sih ini semakin menarik nih Soju, apalagi tadi ada cerita lucunya. Gimana sih Kak awalnya itu bisa masuk ke BTV sebagai reporter? Proses rekrutmen seorang reporter itu seperti apa? Kalau misalnya teman-teman digital journalism pengen jadi reporter juga nih, apa sih yang harus diperhatiin? Biasanya kan kalau misalnya kita pengen jadi presenter ada yang bilang kamu harus cantik, kamu harus good looking kayak gitu, baru kamu bisa masuk nih jadi presenter. Apakah di reporter tuh juga ada kriteria-kriteria seperti itu atau gimana nih Kak? Mungkin kalau misalkan untuk kriteria looks gitu ya, itu setiap TV pasti beda. Dan itu yang aku tahu juga dari teman-teman di lapangan gitu. Nah, aku nggak ngerti kalau di BTV ini kayaknya dia lebih kayak kalau kamu punya passion untuk jadi jurnalis TV, ya kamu bakal diangkut dan bisa naik layar gitu. Dan jujur aja, untuk naik layar di TV aku ini, di BTV ini, itu nggak terlalu lama gitu lah. Kalau misalkan nanya teman-teman lapangan ya kayak mereka tuh bisa setahun dulu yang kayak cuma wawancara, terus abis itu bikin fokus segala macem, baru bisa yang live report gitu. Itu nunggu setahun, nunggu berbulan-bulan. Waktu itu tuh aku masuk, terus abis itu tandem 1 bulan. Jadi kalau tandem itu istilahnya kayak Ada kita partnernya ya? partnernya. Jadi yang udah senior, terus aku ngikutin dia gitu. Nah itu tuh aku 1 bulan. Terus waktu itu setelah 1 bulan aku langsung dilepas buat live report, itu pertama kali sidangnya Sambo. Iya itu sidangnya Ferdy Sambo, udah deg-degan abis kan, aduh Langsung gitu. dapat kasus yang besar banget ya. Jadi kalau misalnya untuk kriteria, kalau di kantor aku, di media yang aku sekarang iniin sih kayaknya dia nggak terlalu yang ketat banget. Cuma kalau misalkan memang nanya teman-teman lapangan, itu tuh ada media yang emang kayak udah ikut rekrutmen sampai proses yang terakhir, terus gak bisa masuk karena berat badan gitu. Jadi itu balik lagi ke media masing-masing sih gitu. Oke. Kak, apa aja sih yang perlu kita siapin kalau kita tuh pengen jadi seorang presenter atau reporter? Oke, aku jawab dari reporternya aja ya, karena kan sekarang Boleh, belum jadi presenter kan. Kalau misalkan jadi reporter, minimal tahu kasus sih, gitu. Oke. Jadi kayak harus paham tentang isu-isu terkini, rajin baca Rajin gitu, baca ya? rajin baca. Dan paling enggak tuh bisalah nulis basic berita gitu. Jadi karena perlu kan buat naskah TV atau naskah online dan segala macamnya gitu. Kalau misalkan di sini kebetulan aku jadi selain buat present buat yang TV, aku tuh juga ngebuat naskah online buat .com. Jadi perannya 2, jadi nggak cuma jadi reporter TV, tapi reporter online juga. Jadi sama-sama nulis berita online, sama-sama nulis berita TV juga. Terus apa lagi ya kalau misalkan bekal-bekal, kayak itu sih rajin baca dan bisa nulis berita dan paham isu. Terus kayak rajin-rajin ngobrol sama orang gitu.
walaupun kayak introvert ya udah dicoba aja. Oke. Tapi mungkin kita kalau misalnya di kampus nih, kita lebih banyak belajar skill-nya ya. Iya. Kayak gimana cara kita menulis berita yang baik, Mhm. gimana cara kita melaporkan yang baik. Mungkin itu yang sangat kita pelajari di sini ya. Iya, Dan itu betul. berguna banget gak sih Kak waktu Kakak mau apply di BTV itu? Oke. Kalau untuk nulis beritanya sih penting banget, karena itu kepake banget kan. Waktu aku pertama kali ditanyain juga, "Kamu tuh belajar apa aja sih di UMN?" gitu kan. Terus aku bilang kan, "Oh, aku belajar banyak," gitu kan. Kayak ya unggulnya anak-anak jurnalistik kan kayak basic berita seenggaknya udah tahu kayak Betul. apa gitu kan. Terus kayak ngebuat berita tuh kayak apa juga udah tahu. Terus aku tambah-tambahin kayak, "Iya Bu, iya Mbak, aku waktu itu juga di UMN tuh ada ada penjurusannya kan, ada pilihan mau yang kayak waktu itu kan kita ada journalism sport gitu-gitu kan." Sport Iya, journalism sport ada journalism ya. gitu-gitu. Nah, itu aku jelasin aja, "Iya ada Mbak yang kayak gitu." Terus jadinya belajarnya soal itu. Terus eee itu lumayan ini sih, lumayan menjadi nilai plus ya di matanya mereka gitu. Karena kita seenggaknya tuh kita udah lebih punya basic daripada mungkin yang teman-teman dari jurusan lain gitu. Karena ya seenggaknya basic berita tuh udah tahu dan kayak, eee, apa ya sekarang, kalau sekarang apa nama, Yang matkulnya mana? kalau nulis nulis berita? News Media writing. writing. Oh, media Media writing sekarang. writing. Ini news writing kayaknya. Dulu Nah, itu ya. kan kayak setiap hari gitu kan, disuruh coba kan nulis Betul. berita Iya. gitu. Jadi belajarnya tuh dari situ. Terus kayak waktu itu aku ada, matkul yang TV journalism kalau nggak salah. Jadi setiap, kelas itu aku mesti bawa seenggaknya satu berita. Jadi kita tuh nyampe kelas udah ngerangkum beritanya tuh tentang apa sih gitu. Ya. Nah yang dari situ sih belajar-belajar jadi, oh paham isunya tuh yang ini gitu. Ada ini nggak sih Kak mata kuliah interview and reportage? Interview and reportage. Jadi kita belajar untuk jadi reporter juga. Mhm. Dulu Kakak dapat nggak? Dapet, tapi kayaknya tuh Kak, aku pas pandemi kali ya. Oh pas Jadi pandemi. jadi Kebetulan aku juga. oh iya. Iya. Terus kamu apa tugasnya? Kayaknya aku waktu itu cuma bikin Kita tetap coba untuk jadi mhm. reporter, tapi dari TikTok kita buatnya. Oke. Gitu. Mhm Itu mhm. kepake banget sih sebenarnya ilmunya, kayak gimana caranya kita bisa melaporkan sebuah peristiwa walaupun kita nggak langsung di sana gitu, karena memang Mhm. masih pandemi kan, masih lockdown pada saat Iya itu. iya iya iya. Aku sempat dapat yang kayak gitu juga tapi di pelajaran sport journalism. Oh, Waktu sport itu, journalism. ada tugas yang disuruh kayak bikin, konten-konten berita, terus nanti di-upload di TikTok-nya dosennya waktu itu. Oke. Bukan TikTok dosen sih, kayak TikTok-nya anak-anak UMN yang udah dia bangun sejak sebelum angkatan aku gitu. Gitu sih. Itu juga yang, kita belajar ya dan ngerasanya kayak digital journalism tuh sekarang nggak cuma, reporter tuh nggak cuma yang di TV aja kan. Jadi kayak Betul. belajar banyak dari sini tuh justru yang kayak sebenarnya banyak media yang bisa eee, buat, live report gitu. Jadi sekarang tuh udah nggak modelnya yang kayak media tuh cuma live reportnya dari yang kamera atau, yang langsung ke studio gitu. Sekarang tuh, bisa juga lewat Zoom dan tiba-tiba disuruh nge-Zoom gitu kan. Dan mobile journalism gitu-gitu, itu tuh kepake banget sih sebenarnya apalagi kalau misalkan lagi nggak dapet campers, sebenarnya disuruh ngambil sendiri. Kayak kita kan juga belajar cara ngambil gambar lah segala macem. Untungnya tuh karena dulu pernah belajar jadi ngerti kan cara ngambil gambar yang bagus kayak gimana gitu. Jadi kalau disuruh jalan sendiri ya bisa-bisa aja gitu. Nah, setuju kalau tadi kita agak nyeleweng dikit ya terkait gimana sih experience berkuliah di Digital Journalism UMN. Kita balik lagi nih ke topik kita, gimana Kak Andrea di BTV. Nah, Kak Andrea kalau di BTV nih ya, suka dukanya apa? Pernah nggak kayak tiba-tiba, aduh masih ngantuk, tiba-tiba ditelepon, "Andrea liputan ya, ke sini langsung ya, live jam segini." Mhm. Pernah nggak sih Kak dapat experience yang begitu atau sering nih karena sebagai reporter gitu? Kalau, suka duka, kalau misalkan yang tiba-tiba kayak gitu, kalau jurnalis TV sih kayaknya enggak ya. Cuma Oh, oke. kalau aku sih belum pernah dapet. Cuma kalau misalkan kayak yang disuruh datang lebih dulu, itu pernah kayak kemarin nih baru aja, tiba-tiba ada partai yang ke kantor aku gitu, terus aku harusnya nyampe kantor tuh jam 1 tapi tiba-tiba jam 10 tuh udah ditelepon kayak, "Andre tolong ya jam 12 udah di kantor soalnya jam 1 ada pertemuan ini." Terus kayak, "Oh ya udah Mas," gitu kan. Tapi ya udah sih, cuma kayak kadang-kadang tuh, eee, dukanya tuh kayak lebih ke
bukan ke pekerjaannya sih, lebih ke misalnya ya, eee, ini seasonnya lagi liburan, kalau kita nggak bisa gitu. Orang-orang pada libur, kayak keluarga-keluarga kita pada jalan-jalan, kitanya nggak bisa gitu. Oke. Misalnya kayak Natal gitu kan, kalau misalkan bukan jatuhnya lagi libur ya nggak bisa dong, Oke. ya kan, tetap masuk gitu. Kayak malam Natal tetap liputan atau misalnya pas lagi orang-orang lagi cuti lebaran apa segala macam mesti, waktu itu kebetulan aku lagi dapet yang, tim mudik. Jadi, mudik full 7 hari, 14 hari itu nggak di rumah kan gitu dan, bertiga doang lagi aku timnya, aku, driver, sama campers gitu kan. Terus kayak, ngerasainnya tuh yang kayak orang-orang tuh udah pada jalan-jalan kemana gitu kan, kitanya nggak bisa, kitanya masih kerja. Kerasa sedihnya mungkin lebih ke situ. Tapi overall so far Kak Andrea suka kan dengan Suka. pekerjaan ini? Karena emang udah passion gitu ya, Iya. udah keinginan dari dulu. Kak boleh dong terakhir nih bagi tips buat teman-teman digital journalism yang pengen nih kerjanya jadi reporter atau masuk media lah at least di bidang broadcasting gitu. Oke, kalau untuk tips, saran aku sih apalagi buat teman-teman jurnalistik ya, menurut aku kalian udah berada di, jalan yang benar gitu. Jadi tinggal dilanjutin aja terus dikembangin. Misalnya kamu mau jadi, reporter apa, kalau misalkan kayak aku tadi reporter TV, terus kayak, mungkin saat ini kamu belum punya kemampuan banyak untuk ngomong di depan kamera atau ngomong sama orang lain. Nah, itu yang kamu coba untuk asah gitu, mungkin dengan ikut public speaking atau mungkin dengan ikut media kampus yang sesuai gitu, kalau misalkan mau jadi TV atau, mau jadi, penyiar radio gitu juga kan ada wadahnya gitu, di sini ada UMN radio bisa diikutin atau misalnya mulai magang cari-carinya yang sesuai dengan apa yang kamu mau. Jadi kamu mesti kenalin dulu passion kamu, ini mau di mana gitu. Jadi karena jurnalis tuh juga punya kiblat yang beda-beda gitulah antara TV, online, sama radio itu beda. Kalau misalkan online butuh cepet-cepetan nih nulis berita gitu, ya dilatih aja gimana cara bisa nulis berita yang cepet gitu, berita yang benar, terus belajar juga cara nulis berita gitu kan. Kan kita juga ada ya pelajaran yang Ada. cara nulis gitu kan. Nah Iya, itu betul, biar betul. gak dapat banyak revisi dari editor gitu, itu juga bisa dipelajarin gitu. Jadi tipsnya itu dan yang penting sih kalau dari aku pede aja sih gitu karena kalau kalau mau jadi jurnalis tapi nggak pede juga susah gitu, dan pinter-pinter jalin relasi sama narasumber karena menurut aku, hartanya jurnalis tuh ya relasi sama Relasi. narasumber gitu. Relasi sama narasumber mungkin nanti, dari yang cetek-cetek lah misalnya apa, terus kayak misalnya kan sekarang lagi zaman-zamannya partai politik ya, jadi, nempel kemana gitu, misalnya ke parpol apa, kenalan sama ketuanya, kenalan sama orang orang humasnya gitu. Jadi kayak misalkan kalau udah, lagi ada di situ, orang humasnya udah tahu nih, oh ini nih dari BTV gitu, atau oh ini nih anak BTV yang biasanya ngeliput ini gitu. Jadi, itu udah lebih enak sih. Jadi sebenarnya pinter-pinter cara kita mendekatkan diri sama orang lain juga gitu. Koneksi ya, Iya, kita benar, membangun koneksi. koneksi. Oke deh. Thank you banget ya Kak Andrea untuk waktunya. Nah, Soju itu tadi ya berbagai macam tips sudah kamu dapatkan dari Kak Andrea Hosana. Well, thank you Soju udah dengerin kita. Nggak berasa kita sudah berada di penghujung podcast Digital Journalism. Pastinya kita akan hadir kembali di episode-episode berikutnya dengan narasumber yang nggak kalah inspiring, yang nggak kalah keren. Akhir kata aku Jocelyn Valencia dan Andrea Hosana. kita pamit. Bye!